Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menyulam alis dalam agama Islam? Baik, sebelum kita menyebutkan hukumnya, terlebih dahulu kita mencari tahu dulu, memberitahu dulu, apa itu sulam alis? Saya kutip makna sulam alis itu dari internet ya, pengertiannya apa? Sulam alis adalah teknik microblading atau salah satu perawatan kecantikan wajah. Berarti dia adalah perawatan. Pada prosesnya, sulam alis hanya menambahkan pigmen sampai ke permukaan kulit. Itulah mengapa hasilnya cenderung tidak permanen dan lebih terlihat natural. Umumnya, ketahanan sulam alis memakan jangka waktu 1 hingga 2 tahun lamanya. Berbeda dengan tato, alis yang lapisan tintanya meresap sampai ke dalam kulit. Hingga hasil yang diberikan pun lebih tahan lama atau bisa menjadi permanen. Itu kalau tato. Baik, kalau sudah kita lihat pengertiannya, lalu kita tinjau hukum Islam. Bagaimana hukum Islam memandang terhadap eh, menyulam alis. Memang banyak berita mengenai hukum sulam alis sehingga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kaum Hawa, khususnya umat Islam. Karena hal tersebut dikaitkan dengan dalil yang merujuk pada larangan merubah ciptaan Sang Khalik. Dan kita kutip, yang pertama sekali, apa kata MUI terhadap sulam alis? Ya, MUI menyebutkan, menurut para ulama, hukum mencukur alis apabila tidak terdapat kepentingan syar'i, maka hukumnya tidak dibenarkan dalam agama Islam. Dihukumi sama dengan merubah ciptaan Allah. Nah, namun apabila pencukuran alis tersebut berdasarkan karena alasan syar'i, apa misalnya? Contoh, adanya penyakit serius yang harus eh, cukur alis misalnya. Misalnya penyakit kanker, nggak boleh ada rambut, bahkan nggak boleh ada alis. Nah itu udah mudarat ya. Maka dalam konteks mudarat, maka tidak mengapa. Karena dihukumi lil hajah. Nah, kemudian alis termasuk bagian rambut menurut para ulama. Untuk itu perbuatan mencukur alis merupakan salah satu bentuk larangan yang dimaksud oleh Rasulullah. Sedangkan mengubahnya menjadi sulam alis natural termasuk haram. Nah, hal tersebut merupakan perbuatan yang menyakiti diri dengan cara memasukkan pigmen ke permukaan kulit menggunakan jarum. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, itu menurut MUI. Sekarang kita lihat pandangan NU. NU menyebutkan tentang pandangan Islam yang melarang merubah ciptaan Allah. Salah satunya adalah sulam alis. Terdapat beberapa riwayat, di antaranya dalam mazhab Maliki. Syekh Ahmad bin Ghanim, menurut beliau, mencukur alis harus dibedakan dari rambut diikat. Sedangkan riwayat lain yakni hukum sulam alis menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, yaitu memperbolehkan untuk menghilangkan bulu alis dan bulu yang ada di wajah. Pada pendapat yang terakhir ini merupakan pendapat yang mu'tamad, yakni diperbolehkannya mencukur seluruh bulu perempuan kecuali yang ada pada rambut. Nah, jadi sebenarnya sampai di sini aja kita melihat kategorinya bagaimana. Kalau pendapat yang pertama tadi menganggap bahwa alis itu bagian dari rambut. Jadi bagi perempuan haram hukumnya mencukur rambut, begitu juga haram mencukur alis. Tapi kalau merujuk pada pendapat Sayyidah Aisyah,
bahwa alis itu bukan bagian dari rambut, tapi bagian dari bulu wajah. Kalau bulu wajah maka boleh dicukur. Yaitu pendapat yang kedua yang dikutip oleh kalangan NU ya. Oke, sudah kita jelaskan MUI dan juga NU. Sekarang yang ketiga, kita melihat pandangan Rumaisyo. Apa kata Rumaisyo? Berdasarkan jadi Rumaisyo mengatakan perbuatan mencukur alis sendiri merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Wanita tidak diperbolehkan untuk menghilangkan atau mencukur alis matanya. Perbuatan tersebut termasuk nams yang Nabi SAW melaknat orang yang melakukannya. Perbuatan ini termasuk merubah ciptaan Allah. Nams sendiri diartikan sebagai an-namisah, yaitu yang menghilangkan rambut wajah. Hal ini berdasarkan dalil Allah melaknat orang yang mentatu dan yang minta ditatu. Allah pula melaknat orang yang mencabut rambut wajah dan yang meminta dicabut. Nah, kemudian sulam alis termasuk di dalamnya. Sehingga dapat disebutkan bahwa hukum sulam alis adalah terlarang. Sebagai alternatifnya, khusus di dalam kehidupan masyarakat kita, terdapat rias wajah atau make up dekoratif tanpa melakukan sulam alis. Ini lebih mudah diterima di kalangan masyarakat. Contohnya, misalnya, seperti pada rias bagi pengantin yang menggunakan henna atau tinta alami yang terbuat dari daun pacar misalnya. Jadi itu tidak bersifat permanen karena dapat dihapus. Sehingga dapat pada konteksnya tidak menghalangi aliran air ketika berwudu. Itu pendapat dari terakhir Rumaiso. Jadi kesimpulannya teman-teman, ya kita ambil pendapat yang mu'tamad ya, berdasarkan hadis Nabi tadi berarti dan pendapat MUI dan juga pendapat NU bahwa alis itu termasuk dari bulu wajah. Alis itu termasuk dari rambut. Itu dia itu bagian rambut yang ada di wajah. Jadi yang maksud dari Aisyah istri Rasulullah boleh mencukur bulu wajah itu tidak termasuk alis. Itu adalah bulu-bulu biasa. Misalnya memang ada perempuan-perempuan yang wajahnya agak tumbuh bulu, laki-laki juga ada. Itu yang dimaksud rambut wajah. Yang dimaksud bulu wajah. Sementara alis itu bukan. Nah, mencukurnya ini tentu bermasalah hukumnya, apalagi menyulam. Menyulam itu adalah setelah mencukur, menghilangkan, lalu disulam lagi, ya diukir alis yang lebih indah. Nah, lebih runcing ke samping. Nah, kalau kita bilang memang seperti tato lah. Cuman tato ada di bagian lain. Jadi, kalau kita sebagai umat Islam untuk berhati-hati dalam bab ini, baiknya kita tinggalkan. Ya, baiknya kita tinggalkan perkara-perkara yang seperti ini. Karena ini akan diminta pertanggungjawab besok di hari akhirat. Jadi jadi kita kalau mau make up diri, mempercantik diri, itu nggak masalah selama tidak sampai kepada mengubah ciptaan. Misalnya ya pakai kosmetik, biasa nggak masalah membersihkan wajah. Lah, jujur saja wanita itu cantik bukan karena sulam alis itu, tapi cantik itu sebenarnya inner beauty. Kecantikan itu memang ada di dalam. Untuk apa kita melihat cantik kali tapi akhlaknya jelek, itu sama saja. Oke, buat akhwat, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.